setelah batal pencalonan gubernur di Jakarta, Anies mau kemana, jadi apa, terus selanjutnya mau apa lagi. Para hater atau pembenci Anies seakan mendapat peluang untuk meluapkan kebenciannya, keluar kata-kata kasar, kata-kata jorok yang mendadak-dadaknya mengolok-olok Anies. Anies sekarang menjadi gelandangan politik. Kutu loncat Anies Baswedan nih, petualang politik, hanya mau memanfaatkan partai-partai, tidak mau berkeringat, maunya hanya dapat jabatan, tidak mau terikat, tidak mau susah-susah, maunya langsung di posisi paling atas. Dari semua itu yang tadi disebut, saya diundang oleh partai politik. Saya tidak mendatangi dan minta. 2013, saya diundang untuk mengikuti konvensi. Yang mengundang Pak Jurwasi. Dijelaskan. Dan pada waktu itu saya juga termasuk berpandangan bahwa yang namanya proses nominasi itu harus ada proses seleksinya. Makanya ketika saya sering mengatakan itu, waktu itu saya sebagai pengamat, dan sebagai pengamat saya diundang, ya saya ikuti sebagai konsekuensi dari apa yang menjadi pikiran saya. Kemudian ketika Pilkada 2016, 2017, jelas saya berada dalam posisi diundang untuk ikut last minute. Anda baru di reshuffle waktu itu, Mas? 2 bulan sudah saya reshuffle, dan saya bukan menjadi bagian dari Gerindra ataupun PKS. Saya diundang untuk menjadi calon dan saya terima undangan itu. Jadi posisinya saya mendapatkan undangan untuk ikut. Lalu ketika Pilpres kemarin dimulai dengan Partai Nasdem dan Pak Surya Paloh melakukan langkah yang sangat berani pada waktu itu. Karena beliau mengundang saya untuk menjadi calon, beliau menetapkan saya sebagai calon, belum ada partai yang lain. Dan konsekuensi dari beliau menetapkan Anies sebagai calon, dia mengalami tekanan politik yang luar biasa. Yang luar biasa. Jadi kalau tadi bilang nggak ada tekanan politik, itu nyata dialami oleh Partai Nasdem. Dan selama itu Pak Surya Paloh tidak bergeming sampai ke ujung, sampai selesai Pilpres. Apakah saya datang mendaftar? Tidak. Beliau mengundang. Jadi boleh aja dilihat dalam rekam jejak itu. Rekam jejaknya adalah rekam jejak saya mendapatkan undangan. Dan kenapa saya melihat ini perlu saya tegaskan? Alhamdulillah kita ini bekerja bersama. Jadi itu yang terjadi. Boleh aja dilihat rekam jejak itu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak dipertanyakan oleh netizen setelah Pilpres dan batal pencalonan gubernur di Jakarta. Anies mau kemana? Jadi apa? Terus selanjutnya mau apa lagi. Para hater atau pembenci Anies seakan mendapat peluang untuk meluapkan kebenciannya, keluar kata-kata kasar, kata-kata jorok yang mendadak-dadaknya mengolok-olok Anies. Anies sekarang menjadi gelandangan politik, menjadi pengangguran. Nah, ini berbeda dengan para pengamat yang agak objektif menilai
Anies kalau tidak punya jabatan lagi selama 5 tahun mendatang, setelah batal dicalonkan menjadi gubernur Jakarta atau gubernur Jawa Barat oleh PTI, orang-orang punya prediksi Anies akan kehilangan panggung politik selama 5 tahun, akan ditinggalkan oleh pendukungnya atau oleh masyarakat. 5 tahun mendatang, Anies akan kesulitan untuk bangkit kembali. Tapi menurut saya, Anies kekuatannya bukan di jabatan atau kedudukan. Anies itu punya kekuatan, yang itu kekuatan intelektual. Dan seorang mental aktivis. Jadi jiwa Anies digembleng melalui perjalanan hidupnya sebagai aktivis dan intelektual. Ini merupakan identitas Anies. Jati dirinya sebagai pribadi yang mandiri. Jadi panggungnya Anies banyak ya, sebagai aktivis selalu aktif, selalu mengkritisi keadaan negara, keadaan masyarakat, terus berbuat, bisa menggantikan perkumpulan mulai skala kecil sampai skala nasional. Ini sifat dari aktivis. Nah, didukung oleh intelektualitasnya yang tinggi. Anies punya kualitas. Nah, ini yang menjadi dari kekuatan Anies itu tuh. Sepanjang perjalanan hidup Anies, track recordnya Anies bukan pencari pekerjaan atau mengejar jabatan, tapi Anies selalu ditawari jabatan atau diunggulkan sebagai pejabat publik, pejabat politik oleh partai-partai politik atau kekuatan masyarakat. Ketika Anies dulu ditawari jabatan publik, Anies pertama kali yang dilakukan adalah minta pertimbangan atau restu dari ibu kandungnya. Apabila ibu kandungnya selalu menanyakan, kamu nanti mau jadi pejabat, ini diminta atau kamu yang menodor-nodorkan diri mencari jabatan. Nah, kalau kamu diminta, harus kamu terima, itu amanah kepercayaan dari masyarakat. Tapi kalau kamu yang menodor-nodorkan diri, menawarkan diri, atau kamu yang merebut jabatan, lebih baik jangan, tidak usah. Nah, setelah sekarang tidak dapat jadi pejabat politik atau pejabat publik, Anies kembali pada jati dirinya, beraktivitas memperkuat posisi civil society. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya di subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya.